Kembali lagi bersama saya di Klinik Belajar Matematika. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang vektor posisi, vektor satuan, dan kesamaan dua vektor. Nah, sebelum kita membahas ini semua, kita harus tahu vektor itu apa. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, nilai itu yang bagaimana, arah itu yang bagaimana. Nah, misalkan nih, ada Andi berpindah sejauh 100 meter. Artinya 100 meter ini adalah nilainya, dia menyebutkan nilai. Nah, ada Andi berpindah ke arah, misalkan ke arah timur ya, dia berpindah. Arah timurnya ini, itu berarti menyebutkan arah. Maka ini bisa dikatakan sebagai vektor. Jadi seperti itu ya, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, kita akan masuk ke vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di titik O. Notasi vektor dapat dituliskan dua huruf besar, vektor OA. Ini vektor OA. Ada OA, ada tanda panah. Nah, asal kalian tahu ya, vektor OA itu tidak sama dengan vektor AO. Ya, dari O ke A itu beda dengan dari A ke O. Panahnya nanti beda arahnya. Nah, sekarang kita fokus di vektor OA dulu ya. Titik O disebut sebagai titik pangkal, titik A disebut sebagai titik ujungnya. Nah, vektor juga dapat dinyatakan dengan satu huruf kecil, yaitu A kecil. Ada tanda panahnya di atas ya, atau bisa ditulis A dengan huruf cetak tebal. Jadi nanti vektor OA itu mewakili nilai A ini. Sama saja ya. Nah, dalam penulisan vektor posisi, itu bisa ditulis dalam bentuk matriks. Bisa sebagai vektor kolom, matriksnya juga bisa disebut sebagai vektor baris, matriksnya bisa juga disebut sebagai vektor satuan. Nah, kalau mencari vektor posisi kan dari titik pangkal O. Bagaimana kalau misalkan vektornya itu dari titik yang bukan titik pangkal? Misalkan ditanya adalah vektor AB. Vektor AB. Nah, kita bisa mencarinya dengan cara vektor OB dapat dari penjumlahan dari OA, vektor OA dengan vektor AB. Kemudian nanti hasil akhirnya kita bisa dapatkan vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Jadi nanti vektor B itu apa? Vektor B itu adalah matriksnya adalah X2 dengan Y2, vektor A matriksnya adalah X1, Y1. Jadi nanti kalian tinggal kurangin X2 kurang X1. Terus matriks yang di bawahnya Y2 kurang dengan Y1. Ini contoh soalnya ya. Diketahui titik-titik A adalah 1,2, titik B adalah 2 dan 4. Tentukan vektor posisi AB. Nah, di titik A, X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah 2. Di titik B, X2-nya adalah 2, Y2-nya adalah 4. Nah, cara mencarinya, kita gunakan rumus yang tadi, yang bukan vektor non posisi ya, yang bukan di titik pangkal. Berarti X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Kita menggunakan vektor kolom ya, biar lebih mudah. Berarti tinggal masukin angkanya, didapatlah vektor posisi AB 1 dan 2 koordinatnya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke vektor satuan ya. Kita tadi udah bahas vektor posisi, vektor yang berada di titik pangkal O, dan vektor non posisi. Sekarang kita bahas vektor satuan. Vektor satuan adalah satu vektor yang panjangnya atau besarnya adalah 1. Vektor satuan arah sumbu X itu adalah 1, nanti arah sumbu Y juga 1. Ini untuk di ruang dimensi 2 ya. Nah, tadi udah dijelaskan, bisa penulisannya sebagai matriks vektor kolom, juga bisa penulisan matriks sebagai vektor baris. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kalau untuk di ruang 3, bisa kalian tambahkan I, J, K gitu ya. Nah, jadi nanti di sumbu X itu adalah
nilainya 1 juga, di sumbu Y juga nilainya 1, dan di sumbu K juga nilainya 1. Dan yang lainnya tidak ada nilainya ya. Nah, sekarang kita masuk ke vektor satuan. Apa sih rumusnya? Rumusnya adalah vektor satuan dari vektor A dibagi dengan panjang vektor dari vektor A. Nah, sekarang ini ada contoh soalnya, biar kalian lebih mengerti lagi. Tentukan vektor satuan dari vektor A, koordinatnya adalah 3, 5, sama akar 2 ya. Ini X-nya 3, Y-nya 5, K-nya adalah, atau Z-nya adalah akar 2 ya. Nah, untuk mencari vektor satuan dari A, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Panjang vektor. Masih ingat kan panjang vektor rumusnya apa? Akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Dimana tadi saya sudah sebutkan, X-nya adalah 3, Y-nya adalah 5, Z-nya adalah akar 2. Tinggal kalian masukin, nanti didapat tuh vektor satuan dari A-nya adalah 6. Tinggal masukin rumus untuk mencari vektor satuannya. Nah, tinggal masukin. Nanti 3 per 6, 5 per 6, akar 2 per 6. Ada yang bisa disederhanakan? Yaitu 3 per 6 bisa disederhanakan, jadinya nanti koordinatnya di titik 1 per 2, X-nya, Y-nya di titik 5 per 6, Z-nya ada di titik setengah akar 2. Nah, ini kasus ini atau contoh soal ini berada di dimensi 3 ya. Nah, seperti ini udah paham ya. Sekarang kita masuk di kesamaan dua vektor. Nah, secara aljabar dua vektor dikatakan sama jika komponen-komponen yang bersesuaian sama. Jadi nanti ini vektor kolomnya terdapat komponen-komponen di dalamnya. Nanti nilai A1 itu sama dengan B1, A2 itu sama dengan B2, A3 itu sama dengan B3. Nah, contoh soalnya nih biar kalian lebih paham lagi. Tentukan nilai X, Y, dan Z jika matriks kolomnya seperti ini ya. Tadi kan sudah dikatakan A1 sama dengan B1. Nah, berarti ini bisa kita katakan X sama dengan 1. Tadi di soal juga udah kita sebut Y ini bisa disebut juga sama dengan 2, Z ini bisa disebut juga sama dengan 3. Jadi gampang ya untuk kesamaan dua buah vektor. Nah, ini yang lebih rumit nih, ada K-nya. Bagaimana cara mencarinya? Kita cari dulu dari angka yang paling bisa dicari untuk mencari nilai X dan Y-nya. Dari K, kita bisa ketemu nih, K sama dengan 2. Nah, karena K-nya udah tahu nilainya sama dengan 2, kita bisa nemuin X. Berarti nanti X tambah K sama dengan 3. Nanti pindah ruas, 2-nya, didapatlah X sama dengan 1. Nah, X-nya udah dapat nih, yaitu 1. Sekarang kita mencari Y. K udah tahu 2, berarti 6 sama dengan KY. Berarti tinggal ganti K-nya 2, jadi Y sama dengan tambah 2. Dapatlah Y-nya sama dengan 3. Jadi dapat tuh X-nya 1, Y-nya 3. Nah, itulah pembahasan materi hari ini, yaitu tadi tentang vektor posisi, vektor satuan, sama tentang kesamaan dua vektor. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham, bisa komen ya di bawah apa yang masih kurang paham. Tapi kalau udah jelas, ajuin jempol ya di kolom komentar. Atau hubungi langsung Instagram saya di @enita_putri. Demikianlah materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.